Adawiyah Sarjana Agama. Kepada ustazah kita persilahkan waktu dan tempat. Ini aja. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyengat bawa oleh-oleh nanas. Mana cakepnya ibu. Baru tanggal 2 udah melehoy. Tanggal 2 lagi habis gajian kan deh kan? Harusnya semangat. Mana semangatmu? Oh, dari penyengat bawa oleh-oleh nanas. Yang jawab salam semangat, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Beli tomat di warung Pak Mamat. Yang jawab salamnya semangat, semoga hidupnya bahagia dunia akhirat. Satu lagi boleh? Boleh enggak? Beli donat di warung Pak Haji. Yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan cepat umroh dan naik haji. Amin ya robbal alamin. Nyambung gak nyambung disambung-sambungin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salama wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim Umi Khadijah beserta para pengurus taklim, Ibu MC, ibu-ibu jamaah yang hadir di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan limpahan kesehatan, sehat lahir batinnya, sehat jasmani rohaninya, sehat juga dompetnya. Betul. Ini didoain sehat dompet, kayaknya udah pada sultan, gak diaminin. Mau tidak? Sehat dompetnya? Karena survei membuktikan yang bikin kita resah, yang bikin kita gelisah, yang bikin kita meriang, bukan karena kurang darah Ibu, tapi kurang dana. Betul. Kurang vitamin D alias apa? Duit Bu. Karena bisa dilihat jalannya orang yang berduit itu dari jauh aja udah kelihatan glowingnya Ibu. Sumringah, semangat, ceria, cerah merona. Beda lagi kalau kurang uang, yang ada apa? Lemes besti. Betul tidak? Betul. Makanya jalan dimudahkan rezeki itu diantaranya senang bersilaturahmi. Dijamin Ibu. Man ahabba ayyubsatalahu fir rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu keterangan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya. Ibu mau tidak panjang umur? Mau berapa tahun lagi? 1000 tahun? Ya Allah, nanti besi-besi Ibu udah di Temiang, Ibu masih di sini mau emangnya? Nggak ada kawan. Mau tidak panjang umurnya Ibu? Umurnya umur yang barokah. Apa itu umur yang barokah? Meski kita sudah tidak di alam dunia ini, sudah menjadi penghuni barzakh, kebaikan kita tetap dikenang. Masih banyak orang yang mendoakan, itu namanya usia barokah. Mau tidak seperti itu? Kedua, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya yang barokah, mau Ibu dimudahkan rezekinya? Ya jelas mau. Coba, biasanya yang terbersit dalam benak kita ketika ngomongin rezeki itu uang.
aja di pikiran itu. Betul apa betul? Karena orang yang baru dapat uang itu alhamdulillahnya juga fasohat. Alhamdulillah dapat arisan 30 juta. Alhamdulillahnya dia tebal. Beda dengan alhamdulillah bisa ngaji. Kadang bahkan jarang disyukuri. Padahal rezeki dari Allah yang luar biasa mahalnya itu bukan rezeki materi, tapi rezeki hidayah. Bisa sholat, bisa ngaji, bisa turut taat manut ke suami, bisa jadi ibu yang hebat yang menjadikan anak-anaknya generasi soleh-soleha. Itu pun rezeki ibu. Makanya ibu harus alhamdulillah, bersyukur bisa ngaji, bersyukur bisa silaturahmi. Insya Allah orang yang hidupnya senantiasa terpaut hatinya ingin bersilaturahmi, rezekinya Allah akan lancarkan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur, marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Di kesempatan sore hari yang penuh berkah ini, kita semuanya niat silaturahmi, kita semuanya niat tholabul ilmi, berharap curahan rahmat dan maghfirah Allah, dan kita bertawasul dengan silaturahmi ini, mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan, amin. Amin. Yang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang susah Allah mudahkan, amin. Yang sempit Allah lapangkan, amin. Yang punya hutang Allah lunaskan, amin ya robbal. Punya hutang ibu punya? Sedikit atau banyak? Mau lunas hutangnya? Saya punya doa khusus nih dari guru saya. Kira-kira kalau saya kasihkan mau diamalkan tidak? Biar hutang kita lunas ibu ya. Karena punya hutang itu bikin tidur gak nyenyak, bikin makan gak enak, betul? Yuk kita sama-sama. Tapi ibu janji ya harus amalkan ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayarin. Bayar ibu. Meskipun doanya 2 hari 2 malam, kalau nggak niat bayarnya nggak bakal bayar, nggak bakal lunas. Ibu ketua sampai udah mau nulis. Allahumma bayarin. Ya Allah, mudahkan saya dalam membayar hutang, dan ketika sudah ada rezekinya harus disiplin membayar. Kalau udah lunas jangan ngutang lagi. Itu resep lunas hutang. Paham ibu, paham? Insya Allah. Mau diamalkan? Mau diamalkan tidak? Katanya Umi, kalau nggak punya hutang itu hidupnya nggak semangat. Kata siapa? Itu dalil orang yang senang berhutang. Minta sama Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha memudahkan rezeki. Minta kita dijauhkan dari hutang, rezekinya lancar, rezekinya berlimpah ruah dari berbagai arah untuk bekal ibadah. Allah mudahkan ke Mekah dan ke Madinah, amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan requestnya Umi, Ibu Ketua, bahwa ingin menjelaskan tentang bab fikih wanita.
Sebenarnya kalau pikir wanita itu harus continue bertemunya, karena tidak mungkin bisa satu kali duduk selesai, apalagi waktunya hanya 1 jam kurang, ya Bu. Tapi insya Allah di kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan dulu tentang bab cairan pikir wanita yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, mayuridillah khairan yufaqihu fiddin, barang siapa Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menggerakkan hati kita untuk bisa memahami ilmu agama. Maka ibu bersyukur sudah Allah gerakkan langkah kakinya, Allah gerakkan hatinya, bisa datang ke musola ini untuk mengkaji ilmu agama sebagai bekal untuk ibadah kita lebih baik lagi ke depannya. Sesuai keterangan lagi, barang siapa yang ingin dikategorikan orang yang beruntung, ibu kalau mau milih, mau jadi orang yang untung atau rugi? Untung dong, semua orang pasti ditanya ingin untung. Mana yang disebut orang yang beruntung? Maka yaumu khairon min amsihi, yaitu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari kita di hari kemarin. Kemarin belum tahu ilmunya ilmu fikih, sekarang Allah masih beri kita sehat, sekarang Allah masih beri kita kesempatan, kita berusaha agar maksimal ibadah kita sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu fikihnya. Insya Allah ibu, kita sudah dipilih oleh Allah menjadi seorang ibu, al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah pendidik pertama untuk anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya mau terdidik bila orang tuanya aja tidak tahu ilmunya, bila orang tuanya juga tidak terdidik. Nih ibu, menjadi wanita hebat, menjadi ibu yang hebat tidak mesti harus cantik, tapi harus kuat dan bermartabat, ya Bu. Kuat apa? Kuat menahan godaan, kuat menjadi sosok ibu panutan yang bermartabat. Bagaimana seorang ibu yang hebat, seorang ibu yang bermartabat, dia tidak akan sibuk bersolek, tapi dia akan sibuk memperbaiki diri, menambah bendahara ilmu tiap hari agar rumah tangganya makin berkah berkualitas, sehingga dia bisa menjadikan rumah tangganya panutan untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya terdidik sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah inginkan. Maka inilah ikhtiar kita, usaha kita, wirid ke wirid, taklim ke taklim. Kenapa rajin mau datang? Mau bisa ngaji. Kalau udah bisa ngaji, mau diamalkan. Apa manfaatnya? Manfaat sekali. Ibadah kita lebih berkualitas, ibadah kita lebih sesuai dengan kaidah ilmunya, maka insya Allah berkah dan rahmat Allah akan senantiasa menyertai kita dan rumah tangga kita. Karena semuanya pasti menginginkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Kalau rumah tangga sakinah mawadah warahmah butuh ilmunya. Karena rumah tangga itu ilmu yang ibadah yang paling lama, ibadah yang paling panjang. Maka PR untuk kita sebagai seorang ibu harus membentengi diri agar menjadi wanita yang kokoh, wanita yang hebat, wanita yang kuat, wanita yang bermartabat. Tentunya ridho Allah terletak pada keridhaan suami. Nih ibu-ibu, saya mau bertanya, tadi mau ngaji izin gak sama ayam bebnya? Bagus. Jangan sampai mau ngaji, mau ibadah gak ada izin dari suami. Meski untuk ibadah tetap di suami, izin suami di atas segala-galanya. Tapi tadi suaminya kerja, WA dong.
Kan zamannya SMS, zamannya WA, minta ridho pada suami. Jangan sampai kita keluar rumah satu langkah pun suami tidak ridho, maka naudzubillah Allah tidak akan meridhoi langkah kita. Kalau Allah tidak ridho, naudzubillah hidup kita jauh dari yang namanya berkah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan tentang bab cairan yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Maaf sebelumnya, ini karena fikih. Kalau fikih itu harus jelas. Jangan ibu anggap, aduh kok penjelasannya sepulgar ini. Tidak vulgar. Ini fikih. Fikih itu harus sangat jelas karena nanti erat kaitannya dengan wudhu kita, erat kaitannya dengan sholat kita. Sementara as-sholatu imaduddin, faman tarokaha faqad hadamadin. Waman, barang siapa yang mengerjakan sholat maka sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berdirilah agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, hancurlah agamanya. Jadi bagaimana kita mau percaya diri sebagai seorang yang Islam, mengaku Islam, tapi sholat kita sama dengan sholat kita waktu zaman kita dulu di kampung. Wudhunya masih wudhu anak-anak, sholatnya masih sholat anak-anak, tidak mau menambah ilmu. Karena apa? Karena tidak merasa sholat itu penting. Ya Bu, karena begini, ketika kita menganggap sesuatu itu penting, pasti kita serius. Betul tidak Ibu? Coba saya mau bertanya, Ibu husuan makan bakso atau husuan sholat? Bener nih. Jangan langsung solehan nih. Ibu husuan dandan atau husuan sholat? Ini kayaknya jawaban jelas ini. Kalau dandan, masya Allah, takut ada yang salah, pensil alisnya khusyuk banget. Tapi kalau giliran sholat, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat kita lagi sholat, baru baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Padahal jelas, inni wajjahtu wajhiya, mulut berucap inni wajjahtu wajhiya, hati sudah melanglang buana. Tadi kunci motor di mana ya? Tadi perasaan belanja ke warungnya Bapak itu kurang, kembaliannya 2.400. Itu lagi sholat loh Bu. Itu lagi sholat. Kenapa tidak serius dalam hal ibadah? Kenapa tidak serius dalam hal sholat? Karena sholat, karena ibadah tidak dianggap penting. Makanya maaf kalau hidup kita gampang resah. Maaf kalau hidup kita gampang banyak masalah. Makanya maaf kalau hidup kita gampang gelisah. Karena notabene kewajiban paling utama saja kita tidak menganggapnya penting. Naudzubillahi min dzalik. Banyak kan mama udah dandan cantik mau kondangan, bela-belain nggak sholat. Wirid pulang capek enggak sholat. Padahal sholat kewajiban paling utama Ibu. Nah makanya dengan adanya mengaji fikih wanita sesuai request Ibu Ketua, ini sangat manfaatnya luar biasa. Biar apa? Biar ibadah kita tambah berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit sekelumit sejarah. Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam satu masjid ada dua orang tersebut. Yang pertama orang yang lagi sholat, tapi maaf, orang ini disebut kategori jahil alias bodoh. Sholatnya itu hanya sholat saja, menggugurkan kewajiban, tidak memakai ilmu fikihnya, syarat rukunnya tidak jelas bagaimana, yang penting dia sholat saja. Terus orang yang kedua lagi tidur, tapi orang yang tidur ini orang yang alim, orang yang tahu ilmu agama. Ketika suatu itu ada setan,
ada iblis menyerupai muka manusia. Iblis tersebut mau masuk ke dalam masjid, tapi maju mundur. Bukan maju mundurnya Syahrini ya Bu Yu. Maju mundur cantik, maju mundur cantik, itu Syahrini. Ini setan mau masuk, keluar lagi. Mau masuk, keluar lagi. Kata Rasulullah, hei, kalau Rasulullah kan tahu ini setan yang menyerupai manusia. Wahai setan, kenapa kamu mau masuk tapi ragu-ragu? Kata setan, aku takut terhadap orang yang ada di dalam masjid itu. Kenapa? Kamu takut ya sama orang yang sholat? Tidak, aku tidak takut bahkan sama orang yang sholat. Kenapa kamu tidak takut? Orang yang sholat itu sholatnya asal-asalan, tidak memakai kaidah yang diharuskan. Rukun, wajibnya, syaratnya dia tidak mengindahkan sesuai ajaranmu. Tapi aku takut terhadap orang yang sedang tidur. Kata Rasulullah, kenapa orang itu kan lagi tidur? Orang tidur kan identiknya dengan lupa, ya Bu ya. Kata setan, kenapa saya lebih takut kepada orang yang tidur? Karena orang yang tidur, orang itu berilmu, tidurnya diniatkan ibadah, maka tidurnya pun berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari kisah tersebut kita ambil hikmah. Ibu kalau mau ngaji, niatkan menambah ilmu karena Allah. Kita bikin putus asa setan. Karena apa? Ngaji, datang ke majelis taklim, tidak bawa buku, tidak bawa pena, tidak nulis, seperti ibu-ibu kan? Gak pernah bawa buku, gak pernah bawa pena. Nanti ditanya, ibu-ibu paham tidak? Insya Allah. Betul tidak? Nanti habis itu 5 menit aja, Bu, tadi apa yang diterangin? Gak tahu, nanti juga ada lagi. Gitu kan Bu? Tapi lumayan. Ada dalam hadisnya, orang yang datang menuntut ilmu, tidak bawa pena, tidak bawa buku, niat karena Allah, maka itu pahalanya sangat besar, bahkan lebih besar dari memerdekakan 70 abid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nikmat tidak ibu bertaklim, nikmat tidak? Nikmat adem ya? Kalau duduk di musola adem tidak? Adem. Tenang tidak? Tenang. Ingat hutang, ingat. Lupa ya, lupa, nanti ke rumah ingatan itu urusan ibu ya. Yang penting udah di musola, di majelis talim, di masjid itu tenang. Ya gimana enggak tenang? Yang didengarkan Al-Quran. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah, ingatlah kalian semua kepadaku, maka aku akan menurunkan rahmat kepadamu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Jadi niatkan, ibu mau majelis talim, ibu mau bertolabul ilmi, niat ibadah karena Allah. Nah, ibu untuk masalah cairan dari perempuan, seorang perempuan, ini belum ke masalah haid ya Bu Ketua ya, biar runut gitu. Nanti suatu saat insya Allah ada waktu kita berjumpa lagi. Sebenarnya kalau di hari Sabtu itu 4-4-nya udah full. Sabtu pertama di Laguna Regensi, Sabtu kedua di Perumahan Jupiter, Sabtu ketiga Rabayu Regensi, Sabtu keempat Rabayu Garden. Jadi sekitar-sekitar sini aja, nggak usah jauh-jauh. Insya Allah mudah-mudahan barokah silaturahmi kita suatu saat bertemu lagi. Dari cairan perempuan yang keluar itu ada 3 macam. Ini padahal kalau ada door prize seru nih Bu Ketua. Yang menyimak dapat hadiah umroh. Nah, dengan catatan bayar ongkos masing-masing. Ketemu nanti di depan Masjidil Haram. Yang pertama, cairan yang keluar dari manusia, mau laki-laki mau perempuan sama aja, namanya air wadi. Air wadi. Yang kedua, air mazi. Yang ketiga, air mani. Yang pertama air wadi. Apa itu air wadi? Biasanya air wadi disebut oleh kita familiar disebutnya keputihan. Hukumnya najis. Bila terkena celana dalam atau kain yang kita pakai, tidak boleh dipakai sholat.
Jadi kalau mau sholat tanggalkan semua badannya baju yang nempel, ganti dengan baju yang suci. Makanya ibu-ibu dianjurkan bagi yang menganggap sholat itu penting punya punya baju khusus untuk sholat. Jadi tidak boleh pakai baju yang dibawa ke pasar kaget, dipakai nganter anak ke sekolah, dipakai nongkrong di bawah pohon rindang makan rujak dengan kawan-kawan, lalu dipakai sholat. Kenapa? Kita tidak tahu tadi ngedudukin lantai, entah itu ada najisnya atau enggak. Apalagi ke pasar, cipratan najis dari darah ayam, dari darah ikan, dari najis-najis yang tidak kelihatan. Makanya ibu kalau beli baju itu jangan hanya baju yang untuk kondangan aja. Beli daster, baju kebanggaan kita. Dan kalau punya rezeki khusus, ya Allah saya mau beli baju untuk sholat, nanti Allah kasih lagi rezekinya yang lebih banyak. Beli daster yang agak bagusan biar nyaman sholatnya. Jadi kalau mau sholat khusus itu baju untuk sholat, nggak boleh dipakai tidur, nggak boleh dipakai kemana-mana selain untuk sholat, untuk menjaga kesucian pakaian untuk sholat. Jadi kalau ibu mau sholat, celana dalam yang sudah dipakai oleh ibu dari tadi ke pasar, menjemput anak, nganter anak kemanapun, jangan dipakai sholat. Karena rentan, pasti celana dalamnya sudah terkena keputihan air wadi, dan itu hukumnya najis. Maka lebih baik buka celana dalamnya, ganti dengan celana dalam yang baru. Sama halnya dengan ibu bila jalan-jalan ke mall. Ibu kan sering jalan-jalan ke mall ya, ke Nagoya Hill, ke Disney Mall. Kalau mau sholat ibu wudhu, pas ibu nggak bawa panty liner. Pas ibu tidak bawa panty liner, maka ketika mau sholat di musola mall, celana dalamnya ibu buka dulu, masukkan dulu ke tas Hermes ibu. Nah nanti anti maling itu tasnya. Maling pun mikir dua kali ya, semerbaknya luar biasa ya. Makanya kenapa? Aduh kok begitu? Apakah sah? Sah ibu tidak pakai celana dalam asal tertutup rapi auratnya, daripada ibu maksa pakai celana dalam sedangkan celana dalam kita sudah terkena najis. Tuh hati-hati. Jadi kalau mau jalan-jalan kemana-mana sekiranya melewati waktu sholat, ibu bawa panty liner di tas ibu itu. Biar tidak usah dibuka celana dalamnya, tinggal ganti panty liner yang lama dengan yang baru. Paham ibu? Paham tidak? Jadi mulai nanti maghrib ibu khususkan sholat memakai baju khusus untuk sholat, untuk menjaga kesucian pakaian yang dipakai sholat, menunjukkan kepada Allah kita menganggap penting sholat. Insya Allah orang yang memprioritaskan hidupnya untuk Allah, maka Allah akan prioritaskan hidupnya, diberikan kemudahan di setiap urusan. Yang kedua, air madi. Air madi adalah air rangsangan ketika mau berhubungan badan. Ini ibu-ibu kan sudah pada nikah, punya suami semuanya ya. Jadi bukan jorok. Ketika ada rangsangan ingin berhubungan dengan pasangan halal, keluar cairan, maka itu namanya air madi dan hukumnya sama, najis. Air mani yang ketiga itu ibu semua udah tahu, itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Yang membedakan mana? Kalau keluar air wadi, kalau keluar air madi, kalau mau sholat wajib wudhu, tidak usah mandi wajib. Tapi cairannya najis, kalau terkena baju tidak boleh dipakai sholat. Kalau yang ketiga air mani, cairannya suci, tapi ketika mau sholat wajib mandi. Karena yang
mewajibkan kita mandi alias junub itu ada 6. Yang pertama keluar haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan, yang keempat berhubungan badan, yang kelima keluar air mani, yang keenam meninggal. 6 ini wajib mandi, 5 mandi sendiri, 1 dimandikan. Mau milih mandi sendiri atau dimandikan? Mandi sendiri dulu aja ya, nanti dimandikan suatu saat, nanti aja, belum waktunya, belum banyak bekalnya. Paham Ibu? Nah itu insya Allah mudah-mudahan berkah dan manfaat. Meski singkat, pengajian di sore hari ini mudah-mudahan menjadi jalan kita lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Tanamkan di dalam hati kita, kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Bila hidup kita ingin berkah barokah, dimudahkan di setiap urusan, pentingkanlah sholat, pentingkanlah ibadah. Serius dalam ibadah, serius dalam sholat, itu bukti ikhtiar kita ingin mendapatkan pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah silaturahmi kita di sore hari ini, rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Karena sudah jam 5:30, waktunya sudah habis. Dilanjut doa atau ada sedikit pertanyaan? Sebelum ditutup doa, kata Umi, barangkali ada yang mau bertanya sekitar tema atau bebas boleh, asal jangan bertanya nomor rekening ya, karena dikasih pun gak dikirim. Ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak? Pertanyaan 1 atau 2 orang mungkin boleh ibu-ibu, berkaitan dengan apa, wanita haid atau apa, mumpung saja kita lagi ada. Kayaknya udah cerdas ketua di sini mah hebat. Alhamdulillah. Ini antara cerdas atau lapar, karena yang ngomongnya pun lapar yang belum makan. Kayaknya udah pada paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena diskusinya sudah ditutup, kita sama-sama membaca istighfar dan kita lanjut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Lanjut Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdarihi azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum
berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Terima kasih, Masya Terima Allah. kasih kita ucapkan Obat kepada ya. ustazah kita yang mana dia telah menyampaikan begitu banyak ilmu